Seandainya Biden ikut campur tangan militer dalam reunifikasi China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Seandainya Amerika Serikat berani ikut campur tangan militer dalam reunifikasi China, seperti yang diteriakkan Presiden Biden beberapa hari yang lalu, mengatakan Amerika Serikat akan campur tangan secara militer membela Taiwan dari invasi China, maka pertempuran itu akan secara langsung membentuk tatanan dunia baru di bawah kepemimpinan China, kata lembaga think tank China dan Rusia. Presiden Biden menggambarkan reunifikasi China sebagai invasi China terhadap Taiwan, mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Amerika Serikat tidak lagi bersembunyi-sembunyi, melainkan langsung mendeklarasikan campur tangan militer membela Taiwan ke dunia luar. Presiden Biden jelas telah menginjak garis merah One China Policy yang sangat serius dalam hubungan superpower Amerika Serikat-China. Mencoba beralih dari ambiguitas strategis ke kejelasan strategis, menunjukkan Amerika Serikat memiliki konspirasi baru dalam penggunaan kartu Taiwan untuk menahan China. Begitu pernyataan Biden dikeluarkan, langsung menjadi topik perhatian dunia dan pembahasan serius dari lembaga think tank China, seperti yang akan kita kutip dan bahas hari ini. Beberapa pakar China mengatakan, jika Amerika Serikat berani intervensi urusan dalam negeri reunifikasi China dengan Taiwan, itu bakalan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi China. Karena jika demikian, perang ini akan secara langsung menetapkan status baru China sebagai pemimpin baru dunia di abad 21, yang justru akan mempercepat pengakuan dunia terhadap China sebagai negara superpower yang mengalahkan hegemoni Amerika Serikat. Perang, terutama peperangan antara adidaya nomor 1 dan adidaya nomor 2, terkadang merupakan cara terbaik untuk menentukan siapa sebenarnya bos baru di dunia. Namun pertanyaannya, selain mengeroyok, beranikah Paman Sam berhadapan langsung dengan China? Jika tidak ada perang langsung antara dua negara adidaya ini, sebaliknya dalam beberapa dekade berikutnya, segala upaya Amerika Serikat memprovokasi dan mengacaukan dunia akan selalu berulang sehingga membuat dunia selalu berada dalam ketidakstabilan, kata lembaga think tank China. Oleh karena itu, intervensi langsung militer Amerika Serikat di Taiwan bakalan merupakan hal yang sangat baik bagi China dan dunia pada umumnya. Sejarah menunjukkan, dalam banyak intervensi militer Amerika Serikat di dunia, dari perang di Timur Tengah sampai perang Ukraina hari ini, Amerika Serikat tidak akan mencurahkan semua upayanya, apalagi Taiwan yang hanya dianggap sebagai salah satu kartu untuk memblokir China. Ada netizen dunia yang membuat metafora yang sangat sesuai untuk campur tangan Biden ini mengatakan, China akan mempertahankan dan menyatukan Taiwan dengan nyawanya. Sedangkan Amerika Serikat di mana segala motif tindakannya hanya didasarkan atas kepentingan, akankah dan beranikah Amerika Serikat mengorbankan nyawanya melawan China hanya demi Taiwan? Apalagi China pernah mengalahkan Amerika Serikat saat melawan agresi Amerika Serikat membantu Korea Utara di tahun 1950-an. Di mana persenjataan China pada saat itu sangatlah terbelakang, namun masih tetap berhasil menaklukkan Amerika Serikat di perbatasan China. Perang Vietnam dan Perang Korea telah merupakan trauma dan penghinaan terbesar bagi Amerika Serikat sebagai negara militer terkuat di dunia. Tampaknya Paman Sam telah melupakan luka lamanya ini. Mungkin ada sebagian negara yang tidak optimistik dengan tindakan Rusia dalam konflik Ukraina. Namun bila dilihat dari segi positifnya, seperti situasi China saat ini, akan memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Sebelum terjadinya konflik, Presiden Putin telah tahu negara-negara barat pasti akan mengeroyok menjatuhkan sanksi, sehingga perlu pengorbanan baik nyawa maupun materi. Rusia sangat jelas dengan harga yang harus dibayar, namun tidak akan mempengaruhi hasil perang akhirnya. Bagi Ukraina, harga yang dibayar Rusia tidak mempengaruhi seberapa besar kerugiannya. Namun, bila dilihat dari sisi Ukraina yang telah kehilangan setidaknya 5 negara bagian seperti Crimea secara permanen, kehilangan ini telah mengorbankan 22,4% dari total luas Ukraina 600.000 km persegi, ditambah beberapa daerah di negara bagian lain. Total semuanya telah hampir sepertiga wilayah Ukraina. Sebelum terpecahnya perang Ukraina, PDB Rusia masih lebih kecil dari provinsi Guangdong, China. Setelah terkena sanksinya Barat,
PDB Rusia menyusut sedikit lebih kecil. Namun tidak banyak perbedaan karena PDB lebih mencerminkan konsumsi total, tidak mencerminkan kapasitas nasional suatu negara. Artinya, perang yang diluncurkan Presiden Putin tampaknya sangat berharga. Nilai wilayah yang telah diperoleh dan nilai strategis wilayah itu bagi Rusia telah melampaui semua biaya yang dikorbankan. Jika China berhasil menyatukan Taiwan, ekonomi China akan melambat untuk sementara waktu. Tetapi sebenarnya itu adalah harga yang bisa ditanggung. Harga sanksi kolektif oleh Barat tidaklah begitu pesimistik, karena China nantinya tidak perlu selalu mengutamakan ekspor lagi. Sebagian besar ekspor China adalah pekerja China yang bekerja siang dan malam untuk jangka panjang demi mendapatkan selembar dolar untuk menyediakan produk olahan berkualitas tinggi untuk pemuasan ke negara barat. Namun, sebagai balasannya, pekerja China hanya mendapatkan keuntungan yang sangat tipis. Model ekonomi berorientasi ekspor ini harus segera diakhiri oleh China. Jadi, tindakan Amerika Serikat untuk memutuskan rantai pasokan dari China, seperti perjalanan Biden kali ini ke Korea Selatan dan Jepang, sebenarnya merupakan hal yang sangat baik. Dan itu akan mempercepat perubahan China dari model pembangunan ekonomi berbasis pemrosesan tenaga kerja jangka panjang. Ini juga akan mengubah situasi kekayaan material China mengalir keluar dikarenakan ekspor China yang berlebihan. Sebenarnya hanya ada dua efek positif dari mengekspor dan mendapatkan dolar bagi China. Pertama, sebagian dolar dapat ditukar dengan bahan yang tidak dimiliki China. Kedua, dolar dapat membantu distribusi dan sirkulasi China. Selebihnya tampaknya tidak memiliki banyak manfaat berharga lagi. Karena sebagian besar bahan yang dibutuhkan China sebenarnya untuk melayani kebutuhan ekspor. Dengan kata lain, penyaluran siklus ekonomi sebenarnya bisa dimajukan tanpa harus ekspor. Sebagai contohnya, pada paruh pertama tahun 2021, impor dan ekspor perusahaan swasta China meningkat 35,1% menjadi 8,64 triliun yuan, menyumbang 47,8% dari total nilai perdagangan luar negeri China, meningkat 2,8 poin persentase dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, berturut-turut menjadi penggerak perdagangan luar negeri terbesar China. Pada periode yang sama, impor dan ekspor perusahaan investasi asing di China sebesar 6,61 triliun yuan, meningkat 19%, sedangkan impor dan ekspor perusahaan milik negara China sebesar 2,75 triliun yuan, meningkat 23,8%. Data di atas menunjukkan perusahaan swasta dan perusahaan modal asing menyumbang 85% dari total nilai perdagangan luar negeri China. Karena itu, 85% pendapatan dolar yang diperoleh telah mengalir ke pemilik bisnis swasta dan pengusaha asing. Jadi pertanyaannya, seberapa banyak dolar yang diperoleh perusahaan swasta dan pengusaha asing ini melayani rakyat China? Jadi, sumber daya barang-barang yang diekspor memang hasil kerja keras rakyat China, yang jelas menunjukkan kehilangan kekayaan materi yang digantikan dengan selembar kertas dolar yang dicetak semaunya tanpa jaminan apapun. Menyebabkan China sekalian jatuh dalam lingkaran setan kekayaan China yang terus mengalir keluar, terus melayani kehidupan enak negara-negara barat dengan kertas dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa yang diperoleh disimpan di Amerika Serikat, kemudian membeli banyak utang negara Amerika Serikat, dan kemudian berinvestasi lagi di Amerika Serikat. Jadi, dolar Amerika yang diperoleh sebenarnya tidak banyak melayani kehidupan masyarakat Indonesia maupun China pada umumnya. Oleh karena itu, kesatuan negara adalah hal nyata yang sangat mendesak. Jadi, jika tidak disatukan, itu bukan milik kita. Misalnya, ekonomi itu seperti saham, turun dan naik untuk sementara waktu, sehingga penyusutan sementara tidak ada artinya. Namun, jika wilayah kita disatukan kembali selamanya, sedangkan penyusutan ekonomi hanya bersifat sementara, seperti kurva saham. Ketika perusahaan Amerika Serikat dikeluarkan dari China, apalagi tidak diperbolehkan menjual di China, maka akibat kurangnya persaingan, banyak perusahaan China akan mendapatkan keuntungan terbesar oleh karenanya. Pendapatan 500 perusahaan teratas dunia dari Amerika Serikat sebesar 9,8 triliun dolar, menyumbang 46% dari total PDB Amerika Serikat sebesar 21,4 triliun dolar. Sedangkan pendapatan 500 perusahaan teratas dunia dari China sebesar 8,3
triliun dolar, menyumbang sekitar 50% dari total PDB China sebesar 17,4 triliun dolar. Artinya, pendapatan perusahaan Fortune 500 China dan Amerika Serikat pada dasarnya menyumbang sekitar setengah dari PDB kedua negara. Namun, di antara perusahaan Fortune 500 China, hanya 18% pendapatan mereka berasal dari luar China, yang berarti sebagian besar pendapatan China masih bergantung pada pasar domestiknya. Jauh berbeda dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 di negara maju lainnya, di mana rata-rata 44% pendapatan perusahaan Fortune 500 berasal dari pasar internasional. Sementara pendapatan perusahaan-perusahaan Amerika dari pasar internasional jelas di atas rata-rata 44%. Hal ini menunjukkan perusahaan China lebih mandiri, sedangkan perusahaan Amerika jauh lebih bergantung pada pasar internasional dan pasar China. Misalnya, Elon Musk sebagai orang terkaya di jagat raya ini, sepertiga dari kekayaannya adalah hasil kontribusi dari pasar China. Jadi, cara terbaik mempercepat keruntuhan Amerika Serikat adalah dengan menghancurkan perusahaan Fortune 500 Amerika Serikat dengan menyita semua aset mereka di China, sampai mereka benar-benar kehilangan pasar China, seperti yang mereka lakukan terhadap Rusia, kata lembaga think tank China lagi. Jika konglomerat Amerika Serikat jatuh, hulu dan hilir rantai industri Amerika Serikat juga akan runtuh, sebagai konsekuensi terbaik dari percepatan penurunan hegemoni Amerika Serikat. Sebaliknya, berhubung 80% pendapatan perusahaan teratas China berada di China, dan 20% lainnya berada di luar negeri, sehingga perusahaan teratas China yang akan terpengaruh sangatlah sedikit. Oleh karena itu, dengan menganalisis situasi perusahaan Fortune 500 China dan Amerika Serikat, pertarungan antara dua superpower Amerika Serikat dan China dalam Perang Dingin akan membantu China mempercepat kemunduran Amerika Serikat. Lembaga think tank menganjurkan China dapat mengambil inisiatif untuk memulai Perang Dingin dengan Amerika Serikat terlebih dahulu, dan kemudian baru menyatukan Taiwan. Membalikkan urutan dapat menyulitkan negara-negara Eropa untuk ikut campur tangan, mematahkan angan-angan Amerika Serikat dan negara Barat untuk mengeroyok dan memberi sanksi kepada China, sehingga Perang Dingin hanya terjadi antara China dan Amerika Serikat. Lembaga think tank juga berinisiatif jika Paman Sam dan Jepang berani ikut campur dalam reunifikasi China dengan Taiwan. China dapat sekalian menyatukan Ryukyu secara bersamaan. China harus belajar dari Presiden Putin, karena telah membayar mahal, maka jangan hanya puas dengan menyatukan dua negara bagian timur Ukraina. Kepulauan Ryukyu terletak di pinggiran timur Laut China, dengan total panjang 1.000 km dari utara ke selatan. Ada lebih dari 60 pulau bernama dan berpenghuni, dan lebih dari 400 pulau yang tanpa namanya. Secara historis, Kepulauan Ryukyu telah lama menjadi wilayah China, sekitar 700 km jauhnya dari Shanghai, Ningpo, dan Wenzhou di pinggiran pantai China. Sebelum tahun 1871, terdapat Kerajaan Ryukyu yang berada di bawah yurisdiksi Jepang sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi kekuasaan administratif di beberapa daerah masih didominasi oleh Amerika Serikat. Lebih dari 70% pangkalan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang terkonsentrasi di Kepulauan Ryukyu. Sehingga tak perlu ditekankan lagi bagaimana pentingnya posisi strategis Ryukyu. Bila China hanya menyatukan kembali Taiwan, mungkin kurang begitu berarti bagi Amerika Serikat dan Jepang. Namun, bila China sekalian menyatukan kembali Kepulauan Ryukyu yang telah direbut Amerika Serikat, adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh Jepang dan Amerika Serikat. Pemulihan China atas Kepulauan Ryukyu merupakan simbol kuat keruntuhan hegemoni Amerika Serikat di dunia, bila mana Amerika Serikat berani campur tangan secara militer terhadap reunifikasi Taiwan. Jika Taiwan dan Ryukyu dapat disatukan kembali pada waktu bersamaan, China tetap akan merasa sangat sepadan, walau akan menghadapi blokade dan sanksi negara-negara Barat secara keseluruhan. Tidak ada masalah bagi China jika total PDB mengalami sedikit keterlambatan. Sejarah juga telah membuktikan bahwa PDB China telah mendominasi sepertiga PDB dunia sebagai terbesar di dunia di akhir dinasti Qing. Peperangan adalah prosedur terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antar negara. Tetapi selalu usahakan untuk tidak berperang dalam setiap pertikaian.
Semoga Presiden Biden dapat belajar dari pelajaran di masa lalu, memperbaiki kebiasaan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan dengan setulus hati menghormati kemandirian, kedaulatan, dan integritas teritorial negara lain. Dan lebih banyak melakukan hal-hal yang kondusif untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keuntungan bersama. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!